selama saya menjabat 100 hari, belum 100 hari ya nih, saya insya Allah saya akan membangun desa Cikarang Kota, terutama sampah yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan yang kedua juga kita akan membersihkan saluran air di setiap RT. Dan yang saya banggakan juga untuk pembangunan gapura, jadi perbatasan RW dan RT dan dusun itu saya insya Allah saya akan membangun gapura di desa Cikarang Kota. Terutama program saya juga ada juga masalah tentang penggalian makam kubur, terutama saya akan gratiskan di seluruh desa Cikarang Kota, dan kain kapan pun ada di desa Cikarang Kota semuanya. Itulah program saya yang selama ini saya berjalan. Dan itu yang menjadi program prioritas Pak ya? Iya, prioritas itu, soalnya itu visi dan misi saya itu tentang kain kapan dan penggalian makam kubur. Nah, kalau di Cikarang Kota ini kan termasuk salah satu desa yang padat penduduk nih. Betul. Artinya kalau persoalan sampah ini menjadi persoalan yang sangat perlu perhatian khusus ya. Betul. Makanya kalau sampah ini, kalau kata kita bilang inilah boomingnya masyarakat ini sampah. Gitu. Nah, kalau langkah dari pemerintahan desa Cikarang Kota mungkin apa untuk menangani persoalan sampah yang ada di desa Cikarang Kota ini? Insya Allah ya, kalau saya udah berjalan lebih dari 100 hari, kita akan adakan tempat penampungan sampah, terutama semacam kayak yang di pasar tuh, bak sampah ya? Iya, bak sampah. Insya Allah. Itu di setiap RT atau rumah? Nah, terutama kita kalau bisa kita di setiap RW. RW satu. Nah, insya Allah setiap RW kita satu, kita akan adakan tempat penampungan sampah. Nah, kalau untuk di Cikarang Kota ini mungkin berapa persen sih masyarakat yang perhatian terhadap sampah ini? Ya sebilang saya nggak bisa ngejawab berapa persennya. Soalnya kan kalau dibilang sampah ini riskan. Nah, yang kita bilang tempat penampungan sampah kan di Cikarang Kota ini belum ada, terutama ada juga di Tanah Garapan, terutama di daerah Kapling ada juga itu tempat pembuangan sampah. Kan saya bilang ya masyarakat pun saya bilang yang dekat rumahnya penampungan sampah ini kadang-kadang dia suka bahasa sama saya, bau gitu. Nah, kalau untuk salur air mungkin wilayah-wilayah mana aja yang dapat Alhamdulillahirabbil alamin ya, bekerjanya RT dan RW saya saluran air ini di setiap RW sudah dijalankan. Kemudian kalau untuk mengadakan kegiatan jumsi gitu secara rutin mungkin ada rencana ke depan? Jadi kita ini bukan jumsi, kita ini misalnya hari Minggu misalnya kita mau memperbaiki saluran air atau kita bekerja bakti gitu ya. Jadi kita bareng-bareng kita nih. Jadi kita bukan per RT doang. Jadi kita bareng-bareng satu RT di desa Cikarang Kota. Itu pekerjaan saya. Nah, kalau tujuan dan maksud dari adanya dibangun gapura yang sebagai batas wilayah desa Cikarang Kota dengan desa lain, tujuannya apa? Jadi saya bilang kalau saya membangun gapura ini untuk mencontohkan di desa-desa yang lain, nah terutama dari tamu dari manapun, misalnya dia datang ke wilayah dusun 1, misalnya ada gapura nih, nah inilah perbatasan gapura dusun 1, dan RT pun insya Allah dan RW saya akan adakan perbatasan RT dan RW. Pak, terkait program kerja Bapak hari ini kan masalah sampah dengan saluran air ya. Iya. Nah, ada nggak beberapa masyarakat pendatang baru yang lama dalam hal ini masalah administrasi terkait KK dan juga KTP? Apakah memang ini sudah tertangani secara sepenuhnya, Pak? Jadi insya Allah ya, saya sudah berbahasa dengan RT saya bahwa orang yang ngontrak di desa Cikarang Kota ini saya akan adakan KTP sementara. Jadi KTP sementara ini dia paling lambatnya dia megang 3 bulan. Setiap 3 bulan itu ganti KTP sementara. Jadi itu dilakukan di sini Pak ya? Nah itu insya Allah saya mau lakukan. Kalau di Cikarang Kota ini total berapa RW dan berapa RT? Di Cikarang Kota total RW-nya ada 13 RW, RT-nya ada 53 RT. Dengan populasi penduduknya? Nah penduduknya sekitar, kemarin hak pilih di Cikarang Kota adalah 12.000. Semua total Cikarang Kota penduduknya 18.000 lebih.
Sebelumnya Anda kan sebagai selaku juru bicara dari Bapak Kepala Desa Cikarang Kota, sejauh ini apa yang sudah Anda lakukan terkait keluhan warga masyarakat yang sifatnya membangun desa tersebut? Ya, yang terutama kan memang hari ini yang terlihat nyata terkait banjir. Makanya kemarin hari Minggu kemarin Pak Lurah dengan beberapa staf turun langsung ke wilayah-wilayah yang banjir dan mengecek permasalahan-permasalahan drainase yang perlu diperbaiki. Terus terkait pelayanan, hari ini Pak Lurah kemarin sudah statement bahwa semua pelayanan harus dipermudah, tidak boleh ada pungutan biaya yang berlebihan ataupun pelayanan yang mempersulit warga Cikarang Kota. Semuanya harus dipermudah mulai dari tingkat RW sampai desa. Mungkin tanggapannya mengenai program 100 hari ke depan dari Pak Lurah Ya, terkait masalah persampahan, kemudian masalah saluran air dan gapura, mungkin tanggapannya gimana? program itu sebenarnya kan sudah berjalan beberapa waktu setelah beliau dilantik. Bahkan sebelum beliau dilantik pun bicara tentang kain kafan, terus drainase itu juga sudah dijalankan oleh Pak Lurah. Cuman terkendala hari ini kan kita bicara drainase juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan, terutama di AD segala macam. Kita belum ada dana di AD untuk perbaikan di wilayah drainase. Tapi di sisi lain, hari ini Pak Lurah sudah menjelaskan bahwa nanti setiap minggu insya Allah akan diadakan yang namanya gotong royong atau goloran di setiap RT bersama. Jadi masyarakat bersama aparat masing-masing akan membersihkan saluran seminimal mungkin selama dana untuk perbaikan drainase ini belum turun. Minimal mungkin meminimalisir adanya banjir dengan angkutnya sampah. Artinya program prioritas itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kalau sekarang ini ya. Ya, untuk Cikarang Kota memang kita akui belum punya wadah tempat pembuangan sampah, tapi insya Allah nanti Pak Lurah akan bekerja sama dengan Dinas Kebersihan di Kabupaten Bekasi untuk bagaimana cara mengatasi sampah yang ada di Cikarang Kota. Terutama Cikarang Kota itu punya pasar yang besar, yaitu Pasar Cikarang Baru yang hampir puluhan ton tiap harinya sampah pasar. Nanti kita perlu audiensi dengan Dinas Kebersihan terkait bagaimana solusi yang terbaik. Kemarin kan ada dampak musibah banjir. Apakah di Cikarang Kota ada titik yang memang rawan banjir atau seperti apa? Iya, kemarin sebenarnya kan banjir, kita bicara banjir bukan karena curah hujan yang besar juga, tapi karena jebolnya tanggul dan meluapnya kali KBL kemarin. Dan salah satu yang paling berdampak yaitu di sekitar Dusun 3, Pasar Seng. Karena jebolnya meluapnya kali, akhirnya tumpah ke rumah-rumah masyarakat. Oke, siap. Nama lengkap Abdul Rauf sebagai juru bicara Lurah Tirai. Audio Jungle. Audio Jungle.